Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan Hindu dan kerajaan besar di Jawa Timur yang berdiri pada abad ke-12. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Pusat kerajaannya terletak di tepi Sungai Brantas yang pada masa itu telah menjadi jalur pelayaran yang ramai. Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri. Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri diawali dengan perintah Raja Airlangga yang membagi kerajaan menjadi dua bagian, yakni Jenggala atau Kahuripan dan Panjalu Kediri yang dibatasi dengan Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Tujuannya supaya tidak ada pertikaian. Kerajaan Jenggala atau Kahuripan terdiri atas Malang dan Delta, Sungai Brantas dengan pelabuhan Surabaya, Rembang, dan Pasuruan, ibu kotanya Kahuripan, sedangkan Kerajaan Panjalu atau Kediri meliputi Kediri, Madiun, dan ibu kotanya Dahak. Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri. Kemudian pada November 1042, kedua putra Raja Airlangga memperebutkan tahta kerajaan sehingga dengan terpaksa Airlangga membelah kerajaan menjadi dua. Hasil dari perang saudara tersebut, Kerajaan Panjalu atau Kediri diberikan kepada Sri Samarawijaya yang pusatnya di kota Dahak, sedangkan Kerajaan Jenggala diberikan kepada Mapanji Garasakan yang berpusat di Kahuripan. Dalam prasasti Maenga disebutkan bahwa Panjalu dapat dikuasai Jenggala dan nama Raja Mapanji Garasakan 1042 sampai 1052 Masehi diabadikan. Namun, pada peperangan selanjutnya, Kerajaan Panjalu atau Kediri berhasil menguasai seluruh tahta Airlangga. Raja Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri pernah diperintah 8 raja dari awal berdirinya sampai masa keruntuhan. Adapun 8 raja Kediri tersebut urutannya sebagai berikut. 1. Raja Sri Jayawarsa. 2. Raja Sri Bameswara. 3. Raja Prabu Jayabaya. 4. Raja Sri Sarwaswera. 5. Raja Sri Aryaswara. 6. Raja Sri Gandra. 7. Raja Sri Kameswara. 8. Raja Sri Kertajaya. Raja Kerajaan Kediri, Raja Sri Jayawarsa. Sejarah tentang Raja Sri Jayawarsa ini hanya dapat diketahui dari prasasti Siraketing 1104 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Jayawarsa memberikan hadiah kepada rakyat desa sebagai penghargaan karena takut telah berjasa kepada raja. Dari prasasti itu diketahui bahwa Raja Jayawarsa sangat besar perhatiannya terhadap masyarakat dan berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Raja Sri Bameswara. Raja Bameswara banyak meninggalkan prasasti seperti yang ditemukan di daerah Tulung Agung dan Kertosono. Prasasti seperti yang ditemukan itu lebih banyak memuat masalah-masalah keagamaan, sehingga sangat baik diketahui keadaan pemerintahannya. 3. Kerajaan Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya memerintah antara tahun 1130 sampai 1157 Masehi. Dukungan spiritual dan material dari Prabu Jayabaya dalam hal hukum dan pemerintahan tidak tanggung-tanggung. Sikap merakyat dan visinya yang jauh ke depan menjadikan Prabu Jayabaya layak dikenang sepanjang masa. Jika rakyat kecil sehingga saat ini ingat kepada beliau, hal itu menunjukkan bahwa pada masa berkuasa tindakan beliau yang selalu bijaksana dan adil terhadap rakyat. 4. Raja Srawaswara. Sejarah tentang raja ini didasarkan pada prasasti Padelengan II 1159 dan prasasti Kahyunan 1161 sebagai raja yang taat beragama dan berbudaya. Sri Jayawarsa memegang teguh prinsip Tatwam Asi yang berarti daikulah itu, daukulah semua itu, daukulah makhluk adalah engkau. Raja Sri Aryaswara. Berdasarkan prasasti Angin 1171, Sri Aryaswara adalah Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1171. Nama gelar abdikanya ialah Sri Maharaja Rakehino Sri Aryaswara Madusunadwarata Arijamuka. Tidak diketahui dengan pasti kapan Sri Aryaswara naik tahta. Peninggalan sejarahnya berupa prasasti Angin 23 Maret 1171. Lama kerajaan Kediri pada saat itu Ganesa. Tidak diketahui pula kapan pemerintahannya berakhir. Raja Kediri selanjutnya berdasarkan prasasti Jaring adalah Sri Gandra.
Raja Srigandra. Pada pemerintahan Raja Srigandra 1181 Masehi dapat diketahui dari prasasti Jaring, yaitu tentang penggunaan nama hewan dalam kepangkatan seperti nama gajah, kebo, dan tikus. Nama-nama tersebut menunjukkan tinggi rendahnya pangkat seseorang dalam istana. Raja Sri Kameswara. Masa pemerintahan Raja Sri Kameswara dapat diketahui dari prasasti Ceker 1182 dan kekawin sama Radana pada masa pemerintahan dari tahun 1182 sampai 1185 Masehi. Seni sastra mengalami perkembangan sangat pesat, di antaranya Empu Darmaja menggarap kitab Samaradana. Bahkan pada masa pemerintahannya juga dikenal cerita-cerita Panji seperti cerita Panji Semirang. Raja Sri Kertajaya. Berdasarkan prasasti Galunggung 1194, prasasti Kamulan 1194, prasasti Palang 1197, prasasti Wates Kulon 1205, Nagara Kateragama dan Paraton pemerintah Sri Kertajaya berlangsung pada tahun 1190 hingga 1222 Masehi. Raja Kertajaya juga dikenal dengan sebutan Dadang Gendis. Selama masa pemerintahannya, kestabilan raja menurun. Hal ini disebabkan Kertajaya ingin mengurangi hak-hak kaum Brahmana. Keadaan ini ditentang oleh kaum Brahmana. Kedudukan kaum Brahmana di kerajaan Kediri waktu itu semakin tidak aman. Kaum Brahmana banyak yang lari dan meminta bantuan ke Tumapel yang saat itu diperintah oleh Ken Arok. Mengetahui hal ini, Raja Kertajaya kemudian mempersiapkan pasukan untuk menyerang Tumapel. Sementara itu, Ken Arok dengan dukungan kaum Brahmana melakukan serangan ke kerajaan Kediri. Kedua pasukan itu bertemu di dekat Kenter 1222 Masehi. Kehidupan politik. Dalam kitab Lingwaitaita yang ditulis oleh Chow Kufei pada tahun 1178 dan pada kitab Chu Fanchi yang disusun oleh Chow Chukua pada tahun 1225. Kitab itu melukiskan keadaan pemerintahan dan masyarakat zaman Kediri. Kitab itu menggambarkan masa pemerintahan Kediri termasuk stabil dan bergantian tahta berjalan lancar tanpa menimbulkan perang saudara. Di dalam menjalankan pemerintahannya, raja dibantu oleh 3 orang putranya dan 4 pejabat kerajaan rakyat ditambah 300 pejabat sipil administrasi dan 1000 pegawai rendahan. Prajuritnya berjumlah 3000 orang dengan mendapat gaji dari kerajaan. Raja berpakaian sutra, memakai sepatu kulit, perhiasan emas, dan rambutnya disanggul ke atas. Jika berpergian, raja naik gajah atau kereta dengan dikawal oleh 500 sampai 700 prajurit. Pemerintah sangat memperhatikan keadaan pertanian, peternakan, perdagangan. Mencuri dan perampok jika tertangkap dihukum mati. Kehidupan ekonomi. Kediri merupakan kerajaan agraris dan maritim. Masyarakat yang hidup di daerah pedalaman bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian di daerah pedalaman kerajaan Kediri sangat melimpah karena didukung oleh kondisi tanah yang subur. Hasil pertanian yang melimpah memberikan kemakmuran bagi rakyat. Masyarakat yang berada di daerah pesisir hidup dari perdagangan dan pelayaran. Pada masa itu, perdagangan dan pelayaran berkembang pesat. Para pedagang Kediri sudah melakukan hubungan dagang dengan Maluku dan Sriwijaya. Pada masa itu, mata uang yang terbuat dari emas dan campuran antara perak, timah, dan tembaga sudah digunakan. Hubungan antara daerah pedalaman dan daerah pesisir sudah berjalan cukup lancar. Sungai Brantas banyak digunakan untuk lalu lintas perdagangan antara daerah pedalaman dan daerah pesisir. Kehidupan sosial dan budaya pada masa pemerintahan Kameswara juga ditulis karya sastra, antara lain sebagai berikut. Kitab Wertasancaya berisi petunjuk tentang cara membuat syair yang baik. Kitab itu ditulis oleh Empu Tan Akung. Kitab Smaradhana berupa kakawin yang digubah oleh Empu Darmaja. Kitab ini berisi pujian kepada raja sebagai seorang titisan Dewa Kama. Kitab itu juga menyebutkan bahwa nama ibu kota kerajaannya adalah Dahana. Kitab Lubdaka ditulis oleh Empu Tan Akung. Kitab itu berisi kisah Lubdaka sebagai seorang pemburu yang mestinya masuk neraka karena pemujaannya yang istimewa. Ia ditolong dewa dan rohnya diangkat ke surga.
Sastra lain yang ditulis pada zaman Kediri antara lain sebagai berikut. Kitab Kresnayana, karangan Putri Guna yang berisi riwayat Kresna sebagai anak nakal, tetapi dikasihi setiap orang karena suka menolong dan sakti. Kresna akhirnya menikah dengan Dewi Rukmini. Kitab Samanasakantaka, karangan Pumanaguma yang mengisahkan bidadari Harini yang terkena kutuk Begawan Trenawindu. Kejayaan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan ketika masa pemerintahan Raja Jayabaya. Daerah kekuasaannya semakin meluas yang berawal dari Jawa Tengah, meluas hingga hampir ke seluruh daerah Pulau Jawa. Selain itu, pengaruh Kerajaan Kediri juga sampai masuk ke Pulau Sumatera yang dikuasai Kerajaan Sriwijaya. Kejayaan pada masa itu semakin kuat ketika terdapat catatan dari kronik Cina yang bernama Chao Ku Fei pada tahun 1178 Masehi, berisi tentang negeri paling kaya di masa Kerajaan Kediri pimpinan Raja Sriwijaya. Bukan hanya daerah kekuasaannya saya yang besar, melainkan seni sastra yang ada di Kediri cukup mendapatkan perhatian. Dengan demikian, Kerajaan Kediri semakin disegani pada masa itu. Peninggalan Kerajaan Kediri. 1. Candi Penataran. Candi ini dibangun saat masa kepemerintahan Raja Senggra hingga kepemerintahan Raja Wikramawardhana atau sekitar abad ke-12 hingga 14 Masehi. 2. Candi Tondowongso. Candi ini dibangun pada abad ke-9 tepat pada masa awal perpindahan pusat politik dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. 3. Candi Kura. Letak Candi Kura berada persis 2 km dari situs Candi Tondowongso. Dari pondasinya diketahui bahwa candi ini berukuran 9 meter kali 9 meter. 4. Candi Miri Gambar dibangun pada tahun 1214 sampai 1310 Saka. Strukturnya terbuat dari batu bata merah. 5. Candi Tuban. Candi Tuban kini telah luluh lantah dan hanya tersisa pondasinya saja. Candi yang berjarak 500 meter dari letak Candi Miri Gambar. 6. Prasasti Kamulan dibangun pada tahun 1214 sampai 1310 Saka. Strukturnya terbuat dari batu bata merah. 9. Prasasti Panumbangan dibuat pada 2 Agustus 1120. Prasasti ini dikeluarkan oleh Maharaja Bameswara. Isinya adalah berupa penetapan desa Panumbangan menjadi Sima Swatantra atau desa bebas pajak. 10. Prasasti Talan dibuat pada tahun 1058 Saka atau 1136 Masehi. Ini berisi tentang penetapan masuknya desa Talan ke dalam wilayah Panumbang yang bebas pajak. Prasasti ini dilengkapi dengan pahatan Garuda muka lanca. Pahatan berbentuk tubuh manusia bersayap dengan kepala Garuda. Runtuhnya Kerajaan Kediri. Pada masa pemerintahan Kertajaya terjadi pertentangan dengan kaum Brahmana. Mereka menganggap Kertajaya telah melanggar agama dan memaksa menyembahnya sebagai dewa. Kemudian kaum Brahmana meminta perlindungan Ken Arok Aku Tumapel. Persetujuan memuncak menjadi pertempuran di desa Kanter pada tahun 1222 Masehi. Dalam pertempuran itu Ken Arok dapat mengalahkan Kertajaya. Pada masa itu menandai berakhirnya Kerajaan Kediri. Setelah berhasil mengalahkan Kartanegara, Kerajaan Kediri bangkit kembali di bawah pemerintahan Jayakatwang. Salah seorang pemimpin pasukan Singasari, Raden Wijaya, berhasil meloloskan diri ke Madura karena perilakunya yang baik. Jayakatwang memperbolehkan Raden Wijaya untuk membuka hutan tarik sebagai daerah tempat tinggalnya. Pada tahun 1293 datang tentara Mongol yang dikirim oleh Kaisar Kubilai Khan untuk membalas dendam terhadap Kertanegara. Keadaan ini dimanfaatkan Raden Wijaya untuk menyerang Jayakatwang. Ia bekerja sama dengan tentara Mongol dan pasukan Madura di bawah pemimpin Arya Wiraraja untuk menggempur Kediri. Dalam perang tersebut pasukan Jayakatwang mudah dikalahkan. Setelah itu tidak ada lagi berita tentang Kerajaan Kediri.